Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftalk edisi 20 April 2022. Malam ini kita kembali membahas ISG, update ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar video Yeftalk terakhir. Supaya tidak terlupa, saya dapat pesan titipan dari TradingView Indonesia dari Mas Adityan untuk mengisi survei. Surveinya ada di bawah di deskripsi video ya. Minta tolong Bapak Ibu mungkin bisa diisi ya. Oke, kita langsung mulai saja pembahasan ISG ya. Hari ini ISG sempat mengalami koreksi setelah kemarin koreksi. Hari ini sebenarnya kecenderungannya turun dan di sesi siang menjelang penutupan terjadi rebound. Beberapa saham seperti saham banking, BNI, Mandiri, BRI mengalami penguatan ya. Dan IHSG ditutup positif 0,39%. Secara umum IHSG masih belum berubah dari analisa sebelumnya ya, yang mana saat ini koreksinya masih bersifat koreksi minor atau koreksi wajar dalam skenario naik. Target koreksi kita ada di gap ya, support di 7.127. Ini adalah koreksi yang masih terbilang wajar seperti koreksi-koreksi yang sebelumnya di bulan Maret ya. Jadi ini koreksi-koreksi yang masih terbilang wajar dan proses untuk naik selanjutnya yang mana target kita sudah kita pasang di stock call. Bapak Ibu mungkin sudah membacanya di stock call minggu ini ya, yaitu di 7.450 sampai dengan 7.500. Strateginya mungkin masih sama ya kalau kita melihat saat ini IHSG itu masih dalam uptrend, sehingga prioritas kita untuk saham-saham pilihan adalah saham-saham yang masih uptrend. Meskipun kita untuk swing trade, tapi kita akan melakukan swing trade di saham-saham uptrend. Dan mengingat IHSG juga sudah relatif cukup tinggi, tetap kita harus ekstra hati-hati, disiplin dengan trading plan, dan tetap mempertahankan posisi cash di posisi yang aman ya. Supaya apa? Supaya ketika terjadi koreksi yang ternyata koreksinya itu adalah koreksi yang besar atau wave turun, kita tidak terjebak atau kesulitan dalam melakukan eksekusi penyelamatan portfolio ya. Dan juga seperti yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, saat ini adalah saat yang cukup bagus untuk memperbaiki posisi portfolio sekali lagi. Jadi terutama untuk member-member kami PTR, PIR dan Peers untuk selalu rajin berkonsultasi, melakukan follow up apa yang sudah dikonsultasikan sebelumnya ya, supaya bisa terpantau dan termonitor dengan baik sehingga siap ketika terjadi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan. Kita melihat saat ini kondisi market global memang seperti US market juga sudah mengalami koreksi sejak minggu atau beberapa minggu terakhir ini ya. Jadi saat ini IHSG masih belum dan masih terlihat naik ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu panik atau tidak perlu takut. Yang jelas memang sekarang ini harus dipersiapkan dengan baik ya. Itu saja, kita langsung masuk ke pembahasan saham. Oke, kita masuk ke pembahasan saham. Yang mungkin baru pertama kali nonton dan belum subscribe, silakan subscribe dan juga silakan dibantu dengan klik like apabila Anda merasa Yeftalk ini bermanfaat. Oke, kita masuk ke saham pertama dari Kakanda Arai. Oke, Aldo bisa ke 1230. Aldo Alkindo ya. Hari ini Aldo mengalami kenaikan breakout dari resist. Sebentar ya, kita bersihkan. Ini adalah resist terdekatnya yang sebelumnya rejection di 1090. Hari ini Aldo breakout dan mengalami kenaikan cukup signifikan 14%, diikuti dengan volume transaksi yang meningkat signifikan ya, dan kenaikannya cukup sehat ya, bertahap, jadi tidak langsung gap up ataupun tidak wajar. Jadi kenaikannya cukup sehat. Jadi saya anggap ini kenaikannya kenaikan yang bagus dan bisa berlanjut. Kalau kita melihat dari beberapa kenaikan Aldo setelah dia breakout dari resist, seperti misalkan kita ambil contoh di 26 November, waktu itu kita juga invest di PIR saham Aldo ini.
Dan saat ini mirip-mirip dengan kondisi ini, meskipun koreksi kemarin konsolidasinya tidak sepanjang sebelumnya, tetapi kalau kita melihat dari kenaikan ini candle yang cukup bagus dengan volume yang meningkat hampir sama. Dan saat ini kenaikannya berada di resist juga, berada di resist ya. Ini adalah resist 1225 dan 1175 area. Jadi besok mungkin masih akan berlanjut setidaknya ke 1225, 1225. Dan tipikal saham Aldo ini adalah saham yang tidak terlalu liquid dan super agresif. Jadi sangat memungkinkan terjadi koreksi retest di 1100, dan mungkin apabila kita belum memiliki posisi itu mungkin merupakan kesempatan yang baik ya, dimana risk rewardnya tentu saja akan menjadi lebih baik ya kalau misalkan kita membeli ketika dia terjadi koreksi di sini. Risk rewardnya menjadi 9 banding 34. Jadi ya lumayan kalau misalkan kita membeli di harga penutupan hari ini ya 15 banding 25 gitu ya. Jadi memang kalau misalkan kita tidak memantau, tidak melihat saham Aldo ini dan terlewat, baiknya memang menunggu fase koreksi, karena ketika dia mengalami kenaikan pun ada koreksinya juga ya. Jadi tidak perlu takut ketinggalan. Nah, masih ada saham yang lain atau masih memungkinkan dia untuk retest juga. Begitu. Kalau potensi ke 1250 ini menurut kami tidaklah sulit ya, harusnya besok mungkin bisa. Ya. Itu di 1230 atau 1480 ini mungkin adalah target kenaikan swingnya dan melanjutkan uptrend, karena saham ini masih dalam uptrend jangka panjang ya, jadi masih uptrend dalam jangka panjang. Oke, begitu kira-kira untuk Alkindo. Kita lanjut ke saham selanjutnya dari Pak Krisna. Rencana ingin akumulasi kembali TCPI di 8850 sampai dengan 9000. Secara teknikal perkiraan bisa capai ke sana. Oke, berarti mau beli ya, baru mau beli TCPI 9000 sampai dengan 8850. Kita lihat dari koreksi-koreksi sebelumnya ya. Ini kan saham ini kan polanya mirip-mirip ya. Jadi setiap koreksi itu kita bisa lihat di 0,618. Kemudian ini kemungkinan hampir menembus 0,7 ya. Oke, kemudian koreksi terakhir di 0,6 0,7. Kemudian saat ini berada di 0,6 0,7. Kalau kita melihat dari koreksi-koreksi sebelum-sebelumnya, kalau dia memang mengulang koreksi-koreksi sebelumnya, kemungkinan di harga 9.000 ke bawah itu kecil kemungkinan. Bisa, tetapi kecil kemungkinan ya, kalau ini kita menganggap skenario koreksinya ini akan mengulang koreksi-koreksi sebelumnya. Jadi di bawah level 9.500 sampai dengan 9.050 sementara ini mungkin menjadi level area buying zone-nya ya. Nah, kalau misalkan lebih ya bisa, tapi polanya ini ya sedikit berbeda dengan pola sebelumnya, sehingga swingnya nanti juga akan berbeda. Swing naiknya mungkin akan lebih rendah dari peak ini ya, peak sebelumnya di 10.900 ini. Jadi kalau targetnya adalah 9.000 sampai dengan 8.850, sepertinya agak sulit ya sementara ini, karena hari ini pun kita lihat dari pergerakannya sudah mulai ada muncul tekanan beli sementara ini ya, seperti itu. Jadi mungkin best price-nya itu di 9.050 atau di bawah 9.100 itu. Sementara ini seperti itu. Oke. Berikutnya dari Pak Andi, Pak bisa membahas saham MMLP, bagaimana untuk trading. Untuk trading ya, MLP sudah sering kita bahas sebelumnya. Saat ini MMLP masih melanjutkan tren naik menuju target di stock call di 800 ya. Jadi ini proses untuk swing mungkin tidak terlalu menarik karena swingnya ini swing kecil ya. Jadi ini cocoknya mungkin saham ini sementara ini dia untuk trend following ya, trend following, karena naik dan turunnya ini relatif di rentang yang relatif tidak terlalu lebar. Berbeda kondisi ketika dia mengalami rally ini, dia cukup signifikan ya. Ini perlahan sepertinya ya, perlahan-perlahan dia akan mengarah ke target 800-an ini ya. Ini stock call edisi berapa? Target pastinya saya agak lupa, 800-an kalau tidak salah.
Jadi kalau misalkan ada member yang masih hold sampai dengan saat ini, mungkin bisa menaikkan trailing stopnya ya, jadi 895 ya targetnya. Ini stock call edisi Desember ya, udah agak lama. Yang terbaru tuh Maret ya. Oh ya, ini Maret ya. Maret. Ini yang Desember, ini yang Maret yang terbaru ya. Nah, di sini 830 targetnya. Tapi bisa ke 895 tadi karena di sini ada pershadow. Jadi saat ini proses menuju 800-an ya, 800-an. Jadi ini untuk trading, trailing stopnya mungkin kalau misalkan Anda beli di harga stock call yaitu di harga 530-500 ini, mungkin trailing stopnya sekarang ini bisa dinaikkan ke 595 yaitu di TP1 ya, di bawah di atas sedikit TP1. Jadi kalau misalkan dia turun ke sini mungkin dia akan mengalami koreksi yang dalam jangka pendek ya. Oke, sementara ini seperti itu. Jadi kenapa kok harus ada trailing stop di sini? Karena di sini MACD-nya dead cross, jadi antisipasi, mengamankan profit yang sudah ada. Baik, seperti itu untuk MMLP. Jadi untuk trading silahkan selama dia masih berada di uptrend line ini. Kemudian lanjut bahas BBCA, kayaknya downtrend. Oke, BBCA. Oke, BBCA sekarang ini bergerak di bawah EMA 60 dan ini setelah beberapa kali pengujian baru kali ini dia bergerak cukup lama di bawah EMA 60 dan sekarang ini sedang menguji support ya. Jadi mungkin ini adalah downtrend minor ya. Downtrend minor setelah dia rejection di 8.250 ini ya, menutup upper shadow sudah tertutup, sudah tercapai target naiknya. Kemudian dia mengalami penurunan ini. Kalau kita tarik trend line untuk tren jangka menengah memang sudah patah ya. Jadi ya mau tidak mau ya kita harus ngomong ini saham downtrend. Sekarang ini downtrend jangka pendek menengah ya. Kemudian berapa targetnya? Mungkin dia akan terkonsolidasi dulu karena ini adalah saham mover yang penurunannya tentu saja berpengaruh besar ke indeks, sedangkan indeks sekarang ini skenario-nya naik. Hari ini saham-saham perbankan BUMN itu mengerek IHSG ya, sedangkan BCA ini cenderung untuk menahan ya gitu. Jadi di sini ada menciptakan keseimbangan ya. Jadi marketnya itu ditahan oleh bank BUMN dan saham BCA ini cenderung ke konsolidasi turun. Jadi koreksi-koreksi yang terjadi ini mungkin koreksi yang seperti ini, koreksi yang terjadi di Januari 2021 sampai dengan Juli. Jadi ini masih dalam koreksi-koreksi yang wave turun sementara ini. Jadi kalau misalkan ada pullback 7.800 atau ke 8.000 itu mungkin dimanfaatkan untuk swing. Tapi ya kalau BCA ini kita untuk trading, mohon maaf ya, ini saham dengan sebesar ini ya untuk ditradingkan tentu saja agak berat ya, pergerakannya agak berat gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda mau trading tujuannya adalah swing trade untuk mingguan atau untuk mencari profit di atas 10%, mungkin ini bukan pilihan ya gitu. Kalau Anda tujuannya untuk trading ya, di sini ya saya luruskan lagi, kalau buat kami ini mungkin ada pilihan yang lain. Meskipun ini saham ini dalam jangka panjang uptrend, jangka panjang jelas uptrend, bahkan uptrendnya ini baru saja terakselerasi, sehingga kalau terjadi koreksi-koreksi atau downtrend minor itu sangatlah wajar saat ini karena dia sudah naik cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan turun ke 7.300, 7.200 ini masih dalam koreksi yang wajar untuk sekelas BCA. Oke, gitu kira-kira. Jadi sementara ini untuk trading BCA mungkin cari yang lain dulu ya. Berikutnya BMTR dari Pak Agus. BMTR di Mantara. Oke, hari ini BMTR ini pullback. Jadi ini downtrend, masih downtrend. Jadi pullback jangka pendek ya. Oke, kita cari target pullbacknya ini berada di, sekarang ini resistnya ada di sini ya, ada di 280, 290 ini. Resist berikutnya di 300 ya, 300. Jadi 330. Ini hampir, saya ingat sekali hampir waktu kemarin itu kita jual terpaksa, belum profit banyak ya, saya lupa berapa profitnya BMTR ini karena ternyata dia gagal lanjut naik ya.
MTR itu kita distribusi 2020 bulan Agustus ya. Setelah itu kita nggak sentuh lagi karena ya masih kurang bagus ya secara teknikal, meskipun fundamentalnya mungkin bagus karena sudah dipilih oleh Pierce ya di 2020 bulan Agustus. Bentar ya. Nah, ini Pierce. Jadi di sini semuanya ada ya. Nah, ini kita distribusi di harga 300. Oh, profitnya 55% ya. Di Agustus 2020 tanggal 31. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi saat dia mengalami kenaikan ini kita buang. Karena di sistem kami terbaca saham ini gagal melanjutkan kenaikan. Ya, keputusan yang sangat tepat ya, karena saham itu habis itu tidak bergerak mana-mana ya, cuma naik-naik di level-level itu aja. Jadi kita switching position di posisi yang lain. Nah, sekarang ini dia naik lagi, mungkin dia kenaikannya mungkin mirip-mirip dengan ini ya. Target kita sementara ini di 290 sampai dengan 330 ini ya udah bagus banget bisa naik ke sini lagi. Karena kalau misalkan kita lihat dari Fibo mungkin dia akan naik di 300 dulu ya. Tapi kalau bisa lebih ya mungkin dia mengulang seperti ini. Jadi untuk trading ya mungkin bisa untuk trading, tetapi ini saham downtrend sekali lagi Bapak Ibu harus paham itu. Jadi kalau misalkan sudah profit ya take profit dulu, itu amannya gitu. Oke, gitu ya untuk pembahasan saham. Jadi ini cuma ada berapa saham ya, 5 saham. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas, Bapak Ibu bisa kirim di kolom komentar video ini ya. Nah, ini ada beberapa saham pilihan nih kita dikirimi oleh tim. Ada saham pertama ini ya, saham properti kalau tidak salah. Potensi naik 4% sampai dengan 15%. Risknya 5%. Ya, kita lagi malam ini lagi pilih-pilih ya untuk ambil besok di PTR. Kemudian ini yang menarik sekali baru reversal dan dia baru hari ini malam kenaikan cukup bagus. Melihat dari kenaikan hari ini dia kemungkinan akan lanjut ke target minimalnya aja 20% dengan risk ya hanya 5%. Ini saham kedua. Dan ini saham ketiga ini tentu saja ini juga prioritas karena dia uptrend dan memiliki upper shadow dengan potensi kenaikan 27%. Tapi risknya memang relatif sedikit di atas kami karena kami tidak boleh di atas 5 sampai dengan 6% ya. Mungkin kita akan menunggu dia sedikit ada koreksi. Semoga besok dikasih koreksi ya. Jadi mungkin kita masih akan melihat-lihat dulu karena IHSG sendiri juga melihat potensinya masih ya sedikit ada koreksi-koreksi hari ini pun. Jadi kita cenderung mengambil posisi buy on weakness. Jadi ini 3 saham yang mungkin kita akan ambil, tapi tidak menutup kemungkinan ada saham kandidat yang lain karena ada banyak saham yang sekarang ini masuk ke monitor kami dan tim sedang mengawasi. Tapi ada 3 saham ini yang mungkin besok pagi atau besok siang bisa kita eksekusi di private trading zone. Oke, gitu saja. Terima kasih sudah menonton Yeftalk malam ini. Semoga Yeftalk dapat mencerahkan, dapat memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat, menguntungkan Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ada titipan dari TradingView, silahkan baca di deskripsi, ada survei, silahkan diisi Bapak Ibu untuk membantu TradingView terus berkembang di negara kita. Oke, gitu saja. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.